Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dr. Umi Halwati SSMAG selaku dosen pengampu dari mata kuliah Public Speaking, kepada teman-teman 3 BKIB yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini saya akan membawakan sebuah materi tentang persiapan public speaking. Saya akan memperkenalkan diri. Saya Ida Kotratunada dengan NIM 2017101070 dari kelas 3 BKIB. Saat kamu memulai bersiap untuk berbicara di depan umum, hal penting untuk mengetahui fakta mendasar lainnya seperti semua orang berbicara di depan umum akan merasa gugup. Bahkan kebanyakan orang-orang menyebut bahwa berbicara di depan umum merupakan salah satu ketakutan terbesar mereka dalam hidup. Bahkan orang yang melakukannya secara profesional pun pasti akan merasakan demikian. Sebelum berdiri di depan audiens untuk memberikan pidato, kamu harus terlebih dahulu menjawab 2 hal mendasar. Yang pertama ada kepada siapa kamu berbicara, kepada siapa kamu akan memberikan sebuah materi pidato kamu, dan mengapa saya berbicara kepada mereka. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan segala sesuatu tentang pidato kamu yang akan datang, termasuk persiapan, konten, dan penyampaian. Untuk yang pertama ada mengatasi kecemasan atau dealing with anxiety. Kecemasan dapat menjadi sebuah aset ketika kamu mampu mengubahnya dengan beberapa teknik yang harus kamu ketahui di sini, bahwa kecemasan yang kamu rasakan merupakan sesuatu yang memang benar-benar normal. Digarisbawahi bahwa kecemasan merupakan sesuatu yang memang benar-benar normal. Cara terbaik untuk berurusan dengan kecemasan itu adalah menggunakan energi kecemasan yang kamu punya, yang kita punya, untuk menghasilkan sebuah pidato yang bagus. Langkah pertama untuk menghasilkan sesuatu dalam pidato yaitu dengan menganalisis siapa yang menjadi penonton. Menganalisis digarisbawahi, memutuskan apa yang akan didiskusikan, dan memvisualisasikan pengaturan yang sebenarnya dari acara tersebut. Ketika sedang berpidato, kamu juga merasa bahwa itu adalah kepentingan pribadimu. Namun, kamu berpidato itu bukan untuk kepentingan pribadimu saja, tetapi untuk kebutuhan audiens. Karena berbicara di depan umum adalah seni yang berpusat pada penonton, bukan pada orang yang memberi pidato. Oleh karena itu, penting untuk kamu ketahui siapa yang akan berada di antara hadirin, di antara para audiens ketika kamu memberikan pidato. Menganalisis audiensmu biasanya cukup dengan prosedur yang sederhana, seperti mencari informasi tentang mereka, tentang audiens, dan apa yang melatar belakangi untuk mereka berkumpul di forum tersebut, di forum yang akan kamu memulai public speaking itu. Setelah mendapatkan informasi mengenai audiens, kamu juga harus mencari informasi, harus paham informasi dari forum yang mengundangmu untuk berpidato. Informasi seperti ini bisa mencakup seperti jumlah penonton,
durasi pidato, latar belakang forum, dan lainnya. Mengetahui detail tentang audiens dan forum. Kamu akan menentukan banyak hal tentang pidatomu. Dalam pengertian ini, penonton sangat menentukan apa yang akan kamu sampaikan. Perlu digarisbawahi, penonton menentukan apa yang akan kamu sampaikan. Bahkan sebelum kamu mulai menulis pidatomu, sebelum kamu mulai berdiri di depan mereka. Selanjutnya ada memilih topik atau choosing a topic. Ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama, ada kemungkinan penyelenggara forum telah menentukan topik untuk kamu, Namun ada kemungkinan juga mereka memberi kebebasan sepenuhnya untuk kamu mencari, memilih, dan mengolah topik sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Memilih topik yang sudah akrab dengan kamu atau menjadi pemula dalam menganalisa topik yang menurutmu baru. Hal itu akan menarik ahli di bidangnya karena mendengar langsung perspektif bidangnya menurut orang luar. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Sebelum memulai untuk public speaking atau berbicara di depan umum, hal yang harus dipersiapkan adalah menyusun kerangka. Yang pertama ada menyusun kerangka untuk dijadikan sebuah acuan penyampaian ketika sedang berpublic speaking. Tidak hanya itu, hal yang harus dilakukan juga adalah memahami situasi di segala aspek. Misal, siapa audiens yang akan kita hadapi. Jangan lupa sebelum memulai public speaking harus mengerti informasi. Dengan forum terkait. Setelah paham akan situasi, maka kita akan mencari, memilih, dan mengolah topik dari informasi yang sudah didapatkan. Hal itu kemudian menjadi acuan juga dalam proses penyampaian public speakingmu. Jadi di sini, sebelum memulai public speaking, hal yang pertama kamu harus siapkan adalah yang pertama, menyusun kerangka. Bagaimana kamu akan menyampaikan, bagaimana caramu menyampaikan pidatomu, isi apa yang ingin kamu sampaikan, isi materi yang kamu punya kepada audiens. Tapi sebelum itu, kamu harus memahami dulu situasi di dalam forum itu. Apa acaranya, apa tema acaranya, bagaimana para audiens tersebut. Misal ketika kita dalam kelas, kita memulai presentasi. Di sana audiens adalah para siswa dan seorang guru. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita harus memiliki daya tarik tersendiri agar para audiens tadi menilai kinerja kita, menilai presentasi kita. Setelah itu, sebelum memulai public speaking juga, kita harus pandai mencari, memilih, dan mengolah topik yang akan kita sampaikan atau yang topik itu sudah diberikan oleh penyelenggara forum. Jadi, nggak sembarangan dalam mencari topik itu, tidak sembarangan. Kita misal sedang melakukan presentasi di lingkungan para dosen, kita harus mencari topik yang ada hubungannya dengan forum tersebut. Kenapa para dosen berkumpul di situ? Apa halnya latar belakang dari diadakannya forum tersebut? Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.